Kembali lagi dengan Bung Holis Channel. Teman-teman, bagaimana legalitas Forsas BSD di acara akademi akan disampaikan oleh Bung Kenzi, seorang mentor nasional yang ilmunya sangat luar biasa. Ini adalah Zoom meeting rutin yang mana khusus untuk yang sudah join. Ya, kita berusaha menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan bersama-sama, kondisi yang ada ditemukan di lapangan dan membantu untuk lebih memahami supaya ke depannya pengembangan lebih bisa dimaksimalkan. Nah, jadi saya melihat teman-teman banyak mengalami kendala ya dari sisi argumentasi atau dari sisi berita-berita. Nah, di sini saya akan clearkan di malam ini dan saya akan jelaskan secara detail tentang proses untuk pengembangan ya, yang mana materi malam ini pastinya berbeda dengan materi sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, baru masuk di malam ini dan harapannya bisa mempelajari materi sebelumnya di channel YouTube kita, yang mana setiap Zoom Academy itu selalu kita record. Nah, untuk malam ini kita akan membahas tentang legalitas dan hal-hal negatif ya yang biasa kita temukan di dalam pemasaran proses di lapangan. Nah, di sini saya akan jelaskan by slide supaya lebih terarah. Ya, jadi Akademi Power Team, pemahaman legalitas dan hal negatif yang Anda temukan pada saat pemasaran proses, ya, proses Boost Binance Smart Chain. Oke, kita masuk. Nah, sebelum kita memulai, dan saya sekali lagi mengingatkan pemahaman tentang proses ya. Selama ini kita sama-sama tahu kalau bisnis-bisnis online rata-rata berjalan hanya beberapa bulan, lalu tutup atau scam. Nah, itulah salah satu faktor banyak orang-orang terkadang ketika dibicarakan tentang bisnis yang berhubungan dengan online, mereka sudah tidak tertarik karena historical masa lalu yang pernah mereka ikutin. Nah, kalau ada bisnis online yang bertahan sampai 1 tahun aja, mungkin kita bisa kaya ya seperti itu, karena pada intinya ketika kita berbisnis pemasaran itu adalah hal yang menarik, karena di awal memang kita membangun, setelah membangun kita akan mendapatkan hasil yang semakin banyak, dan semakin maksimal, dan waktulah yang menentukan. Proses ini bisa memberikan penghasilan miliaran rupiah ya, hanya hitungan bulan saja, dan terbukti ya, teman-teman juga bisa memahami, kita pernah share ada banyak bukti baik di Indonesia ataupun dunia. Bayangkan bagaimana kayanya jika proses ini terus berjalan ya, bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun lagi. Nah, sudah saatnya Anda beralih ke bisnis yang sangat menguntungkan dalam waktu jangka panjang. Nah, jadi menariknya di proses itu jangka panjang itu memungkinkan sekali. Karena secara sistem, secara teknologi itu udah pernah kita bahas kekuatannya di akademi sebelumnya. Nah, kemudian pastinya sekali smart contract proses berjalan di dalam blockchain, maka dia akan terus-menerus selamanya ya. Proses adalah jaringan kerjasama antar member seluruh dunia. Karena proses berbasis pada smart contract, maka sistem tidak bisa dihapus ya, tidak bisa diubah dan tidak bisa dihentikan. Maka proses akan terus berjalan, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Selama masih ada akses internet, maka proses tetap ada. Nah, ini menarik ya. Kenyamanan kita ada di proses karena sudah menggunakan teknologi blockchain. Nah, jadi ada banyak teman-teman temukan, dan artinya ketika ada pertanyaan-pertanyaan tentang legalitas itu tidak berlaku ketika teman-teman bisa menjelaskan. Nah, di sini saya akan uraikan tentang legalitasnya proses. Nah, jadi kenapa proses tidak membutuhkan legalitas? Sebelumnya kita sudah menjelaskan secara sistem, secara teknologi, ya. Proses adalah sistem smart contract yang berjalan otomatis, ya. Jadi tidak dibutuhkan legalitas, ya tentunya, karena ini tidak ada admin atau sifatnya yang terpusat. Nah, sedangkan di proses tidak membutuhkan itu, ya, tidak membutuhkan legalitas itu, semua akan berjalan otomatis. Proses tidak perlu diatur atau disetujui untuk beroperasi secara online di negara tertentu karena bebas dari kendali pemerintah, karena sifatnya terdesentralisasi. Ya, faktanya ini bukan badan hukum atau perusahaan investasi dan sejenisnya.
Proses adalah sistem yang dibangun atas kode yang ditentukan sebelumnya yang digunakan oleh pengembang blockchain. Nah, jadi jika teman-teman ingin mencari bukti atas pernyataan ini, itu bisa dimulai menelusuri tentang smart contract ya, desentralisasi, transparansi blockchain, seperti itu. Nah, inilah yang menarik dan inilah salah satu kekuatan kita, kenapa kita bisa nyaman, karena bebas dari kendali siapapun. Oke, apakah proses legal di negara saya? Proses adalah alat ya terdesentralisasi yang berjalan di blockchain cryptocurrency. Smart contract berjalan pada blockchain yang tidak dapat diblokir secara fisik ya. Proses tidak berada di bawah hukum dan peraturan negara manapun di dunia. Itu tidak bisa ilegal. Nah, jadi menarik ya, karena memang proses ini tidak bisa dikuasai untuk menumbuhkan suatu legalitas, ya pastinya ada instrumen perusahaan seperti perusahaan multilevel pada umumnya. Proses siap terus berinteraksi dengan semua orang ya yang tertarik dengan komunitas proses. Proses memiliki prinsip algoritma program dan ini tujuannya untuk membangun realisasi impian ribuan orang ya. Ini sudah terbukti, sudah banyak orang yang berubah dari pengembangan proses ini ketika mereka lakukan secara serius ya, fokus. Nah, jadi poinnya juga di sini di proses membantu orang ya, di mana masa pandemi ini sangat sulit mencari peluang sebuah bisnis, bahkan menjalankan bisnis pun secara offline pun sangat sulit ya. Yang mana pada saat eranya sekarang ini proses hadir memberikan peluang itu dan mudah dijalankan bahkan terhubung ke orang-orang seluruh dunia. Transparansinya jelas ya di proses karena transparan itu adalah modal awal di dalam kejujuran bisnis sistem ya. Nah, jadi faktor-faktor utama yang mengakibatkan scam sebelumnya pastinya karena faktor ketidaktransparansi itu sendiri. Di proses keamanan dan desentralisasinya jelas, proses hanya memiliki tujuan yang bagus selama ini ya, mengingat teknologi baru yang tidak bergantung pada pemerintah, bank, admin, atau kontrol terpusat. Nah, jadi materi ini singkat dan cukup jelas. Ketika ini kita bisa memahami, artinya pertanyaan tentang legalitas, tentang kantor, dan apapun itu yang berhubungan dengan sistem terpusat itu tidak masuk di dalam kategori pembahasan ya seperti itu. Nah, jadi ada banyak ya di luaran sana, bahkan berita pun sudah dirilis ya. Jadi baik itu peringatan dari OJK ya. OJK itu adalah skalanya Indonesia. Yang lebih ekstrim lagi itu SEC proses ya diblokir. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan. Jadi bukan hanya di Indonesia rilis proses itu dihentikan atau dimatikan. SEC pun itu adalah suatu badan pengawas sekuritas di Amerika Serikat dan mempunyai banyak cabang di negara-negara seperti Filipina. Itu juga sudah pernah merilis dan menyatakan bahwa proses ini Ponzi. Dan itu sangat lama sekali beritanya. Dan terbukti apapun yang diberitakan, apapun yang disampaikan tentang proses akan terus berjalan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa otoritas manapun tidak bisa memblokir. Kalaupun seandainya mampu, bukan hanya OJK, tapi SEC pun sudah mematikan jaringan proses ya, seperti itu. Nah, pertama-tama proses jaringan bisnis global. Nah, kalau seandainya OJK yang merilis, ini adalah perlu diperhatikan, ini adalah bisnis global. Bukan hanya orang dari Indonesia atau negara tertentu. Nah, jadi ini tidak akan pengaruh. Anggaplah pengaruh mungkin kepada si A, dia tidak menjalankan lagi proses atau berhenti atau bosan, tapi pada intinya tidak berlaku untuk orang lain di negara tertentu atau kelompok tertentu. Ya, karena proses adalah suatu alat yang bebas dimiliki oleh siapapun. Nah, kemudian kedua, OJK atau SEC tidak memiliki yurisdikasi atas platform ini karena proses.io ini itu bukan badan usaha atau badan pengumpulan dana dan sifatnya tidak terpusat atau desentralisasi. Nah, jadi benar-benar tidak bisa kontrol karena memang dia akan terus berjalan. Ya, salah satu faktornya kita sudah memahami dan mempelajari di akademi sebelumnya. Bukan ekuitas ya, proses adalah sistem yang dihasilkan komputer yang digunakan oleh pengembang pada jaringan blockchain yang dijalankan oleh ribuan non komputer seluruh dunia ya.
perlu dipahami tujuan OJK atau SEC hanya bertugas mengawasi sektor korporasi di negara, ya. Ketika perusahaan itu ada sifat fisiknya atau sifatnya terpusat, dan itu biasanya mereka mempunyai otoritas untuk itu. Ya, contohnya misalnya koperasi, ya, kemudian investasi yang sifatnya ada pengumpulan dananya. Nah, jika Anda berkonsultasi dengan pengacara atau yang lebih objektif, yang tidak memihak dan memiliki pemahaman tentang cara kerja blockchain, mereka akan memberitahu Anda hal yang persis sama, ya. Jadi jika Anda membaca Akademi Global, paham blockchain, Anda tidak akan pernah khawatir, ya, di proses. Itulah salah satu alasan saya join proses ini karena aman dari siapapun termasuk pemerintah. Nah, dengan adanya itu kenyamanan kita itu ada, tidak ada was-was lagi, ya. Proses akan terus ada di kita dan kita akan tetap terus menjalankan proses seperti itu. Nah, ini adalah pemahaman, ya, cryptocurrency dan smart contract itu sama-sama menggunakan teknologi blockchain. Itu perlu digarisbawahin, ya. Cryptocurrency, ya, BTC, Ripple, Tron, BNB, BUSD dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contohnya blockchain teknologi cryptocurrency-nya. Kemudian untuk smart kontraknya seperti DeFi platform, DApp Exchanger, Venus Marketplace, kemudian pakai Swap Exchanger, proses matrix system, database perbankan, dan lain-lain. Nah, jadi smart contract itu adalah sebuah program yang mana program itu dibuat, didesain, ditemukan, kemudian dimasukkan ke dalam blockchain. Ya, setelah peak didesain, dia akan mempunyai sifat yang peak ketika dimasukkan ke dalam blockchain. Artinya ketika dimasukkan ke dalam teknologinya, dia tidak akan pernah berubah. Dia akan terus berjalan seperti awalnya. Dan itu akan selamanya ada seperti itu. Nah, kasusnya sama seperti matrix system, proses itu adalah sebuah matrik yang ditemukan oleh orang Rusia, Lado Oktanikov. Dia menemukan sistem pemasaran. Nah, tapi sistem pemasarannya ini tidak dijalankan seperti konsep sebelumnya yang belum menggunakan teknologi. Jadi dia mendesain sebuah sistem yang dia temukan, dia fixkan programnya, algoritmanya semua udah selesai, dia trial test, kemudian setelah peak, oke, berjalan dengan sempurna, dia akan masukkan ke dalam teknologi smart contract blockchain. Seperti itu pemahamannya. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba, ya, memahami pola pikir, ya, dalam bisnis apa yang kita cari, ya, dalam bisnis apa yang kita cari, ya, positif atau negatif, ya, dalam perbankan. Contohnya ini saya masukkan ke dalam perbankan. Nah, bank itu adalah salah satu instrumen di dalam negeri yang mana tempat menyimpan dana, ya, yang sudah sangat dipercayain. Dan legalitas hukum semua kita sudah sangat mengakui, salah satu contohnya Bank Mandiri atau bank-bank lain. Nah, ketika kita ingin membuka rekening, ketika kita ingin menabung di suatu perbankan, ingin berinvestasi di suatu perbankan, secara legalitas kita yakin, ya, secara kriteria atau informasi yang kita dapat selama ini cukup baik seperti itu. Tapi di sisi lain, ketika kita mencari hal yang negatifnya, itu akan tetap ketemu. Nah, kalau seandainya kita hanya mengikuti hal-hal negatif itu, artinya kita tidak akan pernah berhasil atau tidak akan pernah jadi dalam mengikuti misalnya untuk menabung ataupun berinvestasi. Nah, jadi ini penting buat teman-teman yang memahami atau untuk memahami bisnis apa aja yang kita lakukan, pastinya ketika apa yang kita cari itulah yang kita temukan. Nah, jadi di sisi lain memang kita harus memahami secara keseluruhan. Ketika di perbankan pun kalau seandainya kita tidak mengerti tentang legalitasnya, tidak tahu kantornya, kemudian kita mencari informasi yang negatif, ya pastinya kita tidak akan pernah jadi untuk melakukan rencananya. Nah, kasusnya sama, ya. Positif negatif dalam cryptocurrency itu juga sama. Ketika teman-teman ingin mencoba berinvestasi di dalam Bitcoin contohnya. Kemudian sebelum melakukan investasi Bitcoin tanpa memahami ilmu yang lain yang bersifat positif, langsung mencari hal yang negatifnya, maka akan ketemulah yang namanya Bitcoin skema Ponzi, ya. Bahkan DBS, ya, DBS
di Ekonomi Kompas bahkan pernah menyiarkan atau menampilkan informasi di tahun 2017 Bitcoin itu adalah skema Ponzi, ya, jadi adalah modus investasi ilegal yang memberikan keuntungan pada investor. Nah, jadi informasi seperti ini bayangkan di tahun 2017 ini pengaruhnya sangat besar, ya. Ini DBS ini adalah salah satu bank besar di Singapura, dan sekarang bank DBS tersebut, bank Singapura tersebut malah menggunakan teknologi blockchain dan mendukung cryptocurrency. Nah, ada banyak orang terpengaruh di berita ini dan tidak melanjutkan rencananya untuk berinvestasi di Bitcoin. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mempunyai ilmu pemahaman tentang Bitcoin-nya. Dia hanya mencari berita yang negatif, yang sifatnya pastinya akan menghalangi keinginan dia untuk berinvestasi atau merubah masa depannya. Nah, di sini Bitcoin juga penipuan, ketika kita cari tentang Bitcoin, penipuan juga akan banyak beritanya bermacam-macam tentang Bitcoin. Kemudian sama kasusnya seperti Saja Teja, ya, yang membahas tentang Bitcoin stupid, ya. Dia juga menjelaskan Bitcoin itu tidak pantas diikutin dan Ponzi segala macam. Tapi pada kenyataannya kita tidak menutup karya, ya, tetap menghargai karena di sisi lain kita paham. Nah, harapannya teman-teman di sini juga memahami tentang pembahasan yang ada di YouTube, tentang pembahasan yang ada di Google. Nah, jadi di dalam video YouTube itu ada namanya iklan atau monetis iklan. Nah, ada juga teman-teman yang mengambil pundi-pundi keuangan dari hasil situ. Nah, jadi misalnya nih, ketika kita ingin mendapatkan uang di dalam bisnis atau di dalam pengembangan YouTube, bisnis apa yang lagi tren seperti sekarang ini? Nah, kita bahas, ya. Nah, cuma pembahasannya di sini, di channelnya Teja ini, dia membahas tentang bisnis seseorang yang mana tujuannya bukan untuk mendidik, tapi untuk menjerumuskan berlawanan arah supaya YouTube-nya dilihat orang dan dia mendapatkan keuntungan dari view seperti itu. Karena penghasilannya cukup besar dari YouTube, tapi hasil dari penghasilan itu sendiri banyak menyesatkan orang tentang informasi yang disampaikan. Termasuk juga dengan postingan atau cerita di dalam Google, yang mana misalnya kita mempunyai suatu website dan itu juga bisa menghasilkan. Nah, tergantung dari pemahaman kita ingin mendapatkan uang seperti apa, uang haram atau uang halal di dalam monetis video, itu tergantung. Kalau memang ilmunya berguna dan bermanfaat untuk orang lain, dan orang ramai mengunjungi website atau YouTube kita, itu menarik dan itu bisa menjadi penghasilan, ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di kalangan selebriti, ya, seperti channel-channel yang kita paham seperti Raffi Ahmad dan lain-lain. Nah, kemudian mereka memberikan materi atau semacam postingan untuk berbagi seperti itu. Tapi pada intinya nilai yang mereka beri sebenarnya tidak sebanyak apa yang mereka dapat. Nah, tapi di sisi lain ada nilai-nilai baik, nilai kebaikan yang mana mendorong orang untuk kebaikan, itu menarik. Tapi kalau seandainya menyesatkan orang di dalam postingan yang mana tujuannya hanya untuk mementingkan diri sendiri, itu adalah salah. Oke. Nah, di sini postingan negatif dalam proses. Nah, di sini saya akan jelaskan juga, bahkan Teja juga mempostingkan tentang proses, menganggap proses Ponzi dan lain-lain, yang mana tujuannya pembahasannya itu tidak sama dengan pemahaman apa yang kita pelajari di akademi, yang mana pembahasannya adalah ngawur, murni tujuannya hanya untuk mencari pengunjung di dalam video YouTube-nya supaya dia mendapatkan hasil dari iklan yang lewat setiap orang melihat videonya. Kemudian di sini juga kita pernah melihat, ya, waspada proses skema Ponzi, ya. Ini ada di Koin Investasi. Nah, setelah teman-teman mengklik ini dan melihat website ini, traffic yang berhubungan dengan proses ini cukup tinggi. Kenapa? Karena proses banyak dicari di internet. Kemudian apa yang dia dapatkan dari sini, ya pastinya dia menaikkan traffic domainnya koininvestasi.com.
Kemudian setelah akhir dari kalimatnya, dia mengarahkan ke salah satu project namanya Free Bitcoin. Ya, Free Bitcoin itu adalah mining gratis di dalam sebuah aplikasi dan sudah cukup lama. Dan itu ada referralnya juga. Nah, artinya ketika orang membahas sesuatu yang tentunya mengarah ke tujuan tertentu, itu murni bukan untuk mengedukasi, tapi untuk mengambil keuntungan dari boomingnya suatu proyek. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga di bulan 2 ya. Di bulan 2 Maret itu ada postingan dari OJK ya. Ya, 1 Maret 2021 di sini ada rilis dari CNBC Indonesia 28 investasi bodong terbaru yang disikat OJK ya. Di sini dijelaskan investasi bodong terbaru yang disikat OJK, berikut daftarnya ya. Investasi bodong yang ditutup Satgas Investasi. Nah, di sini kalimatnya ditutup ya, di tanggal 1 Maret 2021. Nah, perlu diketahui, ini adalah postingan pembuktian, yang mana rilis ini benar dari OJK, ya mungkin mereka mencoba untuk menghentikan. Tapi di sisi lain, apakah proses bisa berhenti sampai saat ini tetap berjalan. Baik itu proses Ethereum, Tron, kemudian yang terakhir BUSD. Nah, ini tetap berjalan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi nanti saya akan jelaskan tentang SEC. Nah, di sini perhatikan di sini ada proses ya, proses Ethereum, proses Tron. Ini tetap berjalan dan masih ada sampai saat ini. Ya, dari laporan ininya informasinya bahwa ini dimatikan. Memang ada yang sifatnya terpusat, berhasil mereka matikan ya. Seperti Autosetan belum PT Berbagi Bintang Teknologi ini nampaknya sudah tidak bisa diakses, memang berhasil mereka bunuh programnya karena sifatnya terpusat. Ya, kemudian Smart InPi juga berhasil mereka matikan karena programnya terpusat, tapi proses mereka tidak bisa. Nah, ini adalah salah satu bukti dan kenyamanan kita bahwa seharusnya ya kita meyakini proses memang tidak bisa dimatikan dan kita tetap akan nyaman menjalankannya. Inilah salah satu buktinya. Rilis itu sudah keluar bahkan sudah sangat lama, 1 Maret 2021 yang lalu. Sekarang bulan Agustus. Ya. Nah, jadi dengan lancar proses semuanya tetap berjalan. Oke. Ini yang lebih ekstrim ya, teman-teman. Mungkin teman-teman melihat dari OJK, tapi di sini ini yang memposting dari SEC ya. SEC menganggap proses adalah skema Ponzi dan dilarang di negara mereka. Bahkan mereka menginstruksikan untuk mematikan programnya proses. Tapi pada kenyataannya tetap berjalan. Dan hebatnya lagi, postingan ini perlu diketahui itu di tanggal 30 September 2020 lalu. Ya, andai pun ini berlaku untuk proses Ethereum, apakah proses Ethereum berhenti? Sekarang tidak. Apakah proses Tron berhenti? Sekarang tidak. Ya, jadi teman-teman harus kuat dalam memahami sistem ini. Ya, ada banyak sekali orang-orang mengambil keuntungan dari besarnya proses ini ke depannya. Sama kayak kasusnya Bitcoin dulu ya. Bitcoin juga banyak dibahas, bahkan ada yang membahas secara benar tentang teknologinya dan ada yang membahas secara asal-asalan hanya untuk mementingkan kepentingan dia pribadi. Nah, jadi ini menarik di proses. Ya, di proses bukan hanya gejolaknya di lokal tapi di dunia pun, dan ini adalah salah satu bukti bisnis yang akan besar. Nah, ada banyak gejolak, ada banyak tantangan ya. Bahkan dari SEC pun pernah merilis Ponzi dan segala macamnya, tapi itu bisa diklarifikasi dan bagi teman-teman yang mengerti tentang Ponzi dan bisa membandingkan dengan proses, ya pastinya berita ini tidak akan mempengaruhi apapun. Dan terbukti ini tidak mempengaruhi apapun dan tetap jalan seperti itu. Oke. Nah, di dalam bisnis dan usaha apapun yang harus dirubah adalah pola pikir, ya, mengarah ke hal yang positif. Nah, jadi itu yang paling penting. Di dalam bisnis dan usaha apapun, Anda fokus, konsisten, komitmen, dan berproses. Ya. Nah, jadi ini menarik di proses. Poin dalam bisnis dan usaha apapun, ketika kita fokus, konsisten, komitmen, berproses, itu bisa diterapkan di proses. Karena apa? Karena proses kuat. Karena proses jangka panjang. Kalau dulu kita berbisnis di dalam bisnis pemasaran, online, dan lain-lain, kita ingin fokus, kita ingin konsisten, komitmen,
ya. Tapi di sisi lain sistemnya tidak mendukung karena dikontrol sama orang, dimatikan sama orang. Ya, 6 bulan, 3 bulan kita menjalankan, udah menguasai semuanya, membentuk tim udah besar, tinggal dapat duitnya lagi, tahu-tahu sistemnya dimatikan pemerintah. Ya, nah di sini tidak ada hal yang seperti itu, lakukan dengan fokus, konsisten, komitmen, berproses. Nah, di dalam bisnis dan usaha apapun, ya, usaha dan kerja keras dibutuhkan. Ya, ini yang menarik bahwa ini adalah yang harus kita lakukan. Pastinya didasari dengan niat baik, ya, kejujuran, keterampilan dan kesabaran. Oke, sekian. Jadi akademi malam ini kita membahas tentang itu dan harapannya, ya, teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan atau jawaban ketika menemukan yang berhubungan dengan legalitas, ya, berhubungan dengan postingan-postingan aneh yang ditemukan. Nah, di sesi malam ini adalah akademinya, Forces Power Team Indonesia. Yang menarik, yang diharapkan adalah sesi tanya jawabnya. Karena kita ingin tahu apa kendalanya, apa yang ingin ditanyakan, dan apa yang ditemukan. Nah, jadi di sini kita sama-sama sharing, saling menutupi, saling berbagi, apa yang kita ketahui untuk pemasaran, memajukan orang-orang di Indonesia, menyamakan posisinya dengan orang luar untuk mendapatkan potensi income yang ada di proses khususnya untuk membantu di